Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Pendidikan Bali Global Denpasar. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Imade Bandem MA, disilakan. Mohon izin untuk bisa membuka masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Rahayu Rahajeng Sareng Sami. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan anggota Yayasan Pendidikan Bali Global Bandung yang pada hari ini semuanya hadir secara lengkap. Yang pertama ada pembina yayasan, yaitu Bapak Dr. Randus Ide Bagus Anom MPD. Beliau ini memiliki pengalaman yang panjang dan melintang di dunia pendidikan. Pernah memimpin SMA 1 di Denpasar, dan ketiga putra-putri saya lulus di bawah pembinaan beliau. Dan mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah sukses. Ada yang menjadi dokter, Pak Anom, ada yang menjadi banker, ada juga yang menjadi guru yoga internasional. Terima kasih Pak Anom untuk pendidikan itu. Beliau juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, yaitu. Jadi begitu catatan karier beliau di bidang pendidikan. Pantaslah beliau ini menjadi pembina Yayasan Pendidikan Lembaga Pendidikan Global Bandung ini. Yang juga saya hormati Kepala Yayasan atau Ketua Yayasan, tadi sudah disebut, Bapak Dr. Haji Dadang Hermawan. Beliau ini adalah seorang pebisnis, ahli manajemen, doktornya di bidang ekonomi. Beliaulah penggerak semuanya Stikom Group ini. Stikom Group sekarang ini memiliki 30 unit usaha, termasuk sekolah kita di sini. Jadi Pak Dadang inilah sesungguhnya yang menggerakkan, menjadikan kita sukses semacam ini. Terima kasih lagi Pak Dadang. Yang juga saya hormati Bapak Agung Wardana, itu muridnya Pak Anom juga itu, bersama Wali Kota Denpasar, mantan Wali Kota Denpasar, dan teman anak saya juga Pak Wardana, yang pernah juga memimpin sekolah SMKTI Bali Global Denpasar sebelum digantikan oleh Pak Agung Murjana, dan juga beliau pernah menjadi PK3 di bawah Pak Dadang di ITB Stikom Bali. Sekarang beliau menjadi bendaharawan. Mudah-mudahan kita sukses semuanya. Yang juga saya hormati Bapak An Agung Murjana yang sekarang memimpin SMK TI Bali Global Denpasar. Pernah juga menjadi wakil kepala sekolah SMA dulu, tapi kita tarik untuk memimpin SMK TI Bali Global, dan salah satu di antara SMK kita yang cukup maju pada saat yang sekarang ini, dan tahun ini sudah menerima pendaftaran sebanyak 520 orang. Tangan untuk itu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Komite hadir pada hari ini. Yang juga saya hormati Bapak Pengawas Pendidikan SMK Provinsi Bali, yaitu Bapak Gusti Made Bagus Bawo Suwaryo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya menengok kampus kami di sini.
dan tentu saja memberikan bimbingan, evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh SMKTI Bali Global di bawah pimpinan Bapak Imade Indra Aribawo SH yang tadi telah memberikan laporan panjang lebar kesuksesan segala-galanya. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya saya banggakan, semuanya saya hormati, dan semuanya saya muliakan. Pertama-tama izinkanlah saya, nanti dulu, belum sampai di situ, lupa memperkenalkan diri. Saya ini namanya Imade Bandem, sama dengan anak-anak yang di belakang itu. Saya lulusan SMK. Saya lulusan SMK kesenian yang dulu bernama Konservatori Karawitan Indonesia di Denpasar. Bidang saya seni, seni tari, seni gamelan, seni pedalangan. Tetapi saya adalah tamatan SMK pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar doktor etnomusikologi di Amerika Serikat. Jadi jangan takut kalau ada dikotomi antara SMK dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Itu sekarang tidak benar lagi. Karena kita sudah masuk di dalam dunia multidisiplin. Buktinya seperti apa yang saya laksanakan, saya bisa mengambil gelar tertinggi, ya, doktor di Amerika Serikat itu. Mungkin kalau Anda baca juga di beberapa media, di Indonesia belum ada seniman yang pernah mendapatkan gelar, ya, award, ya, gelar dari UNESCO pada tahun 1994. Saya mendapatkan gelar, mendapatkan penghargaan etnomusikologi dan dari Music Council Award dari UNESCO, mewakili Indonesia. Sampai sekarang belum ada yang mendapatkan di Indonesia. Saya pernah tersenggol politik di masa yang lampau. Saya pernah menjadi anggota MPR RI, utusan daerah Bali yang bernama DPD sekarang selama 15 tahun, 3 periode. Jadi inilah yang saya ajak saudara-saudara, ya, jejak semacam ini barangkali bisa dijadikan referensi. Saya juga orang Bali yang pernah mendapat penghargaan The Habibie Award di dalam bidang teknologi, budaya, dan agama. Jadi ini barangkali kalau orang bicara masalah prestasi, tentu saja kualitas itu akan diukur dari semua penghargaan. Masih banyak. Yang terakhir, saya mendapat penghargaan dari Kaisar Jepang. Diberikan penghargaan bintang anugerah dari Kaisar Jepang. Jadi ini barangkali mari kita tunjukkan kualitas SMKTI Bali Global ini seperti barangkali apa sebagian yang telah saya capai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Indra, karena pada tahun ini bisa bisa melepas 116 putra-putri di SMKTI Bali Global. Tadi saya tanya Pak Indra, apakah mereka yang dilepas hari ini, ya, di wisuda hari ini, di graduation hari ini, mereka akan lulus semuanya tanggal 3 Juni. Beliau tidak menjawab sama sekali. Tidak berani beliau menjawab. Tetapi saya berdoa, mudah-mudahan 116 orang yang dilepas pada hari ini bisa lulus dengan baik pada tanggal itu. Itu doa saya. Terima kasih saya juga kepada orang tua, wali, murid, karena sudah bersedia mengirim putra-putrinya ke SMKTI Bali Global Bandung ini. Apresiasi kami kepada beliau-beliau itu, ya, semoga apa yang beliau lakukan itu mendapat ganjaran, mendapat reward dari Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adikku sekalian yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Hari ini saya ingin menyampaikan impian. Sebuah impian yang terjadi 20 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Impian bersama, karena ini visi bersama. Share vision namanya. Visi bersama 4 orang yang mendirikan Yayasan Widya Dharma Santi, yang kemudian membidani juga lahirnya yayasan ini dan sekolah-sekolah SMKTI Bali Global di Denpasar, di Bandung, di Jimbaran, di Abian Semal, di Karangasem, di Kelungkung, dan Buleleng. Dan satu ada di Ponorogo. Nah, 4 orang ini adalah yang pertama, Bapak Ide Bagus Dharma Diaksa. Tidak hadir pada hari ini, beliau juga di sini menjadi pengawas kayaknya dari yayasan kita di sini. Beliau seorang ahli ekonomi, pernah menjadi dekan, wakil dekan di Udayana. Lalu yang kedua adalah Bapak Dadang Hermawan, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah Bapak Satria Dharma dari Surabaya, yang ahli literasi sesungguhnya, literasi sastra. Dan saya sendiri adalah seorang seniman. Pada waktu itu mereka berkumpul di rumah saya di Jalan Sangat dan Pasar gitu. Kemudian bersama-sama memimpikan untuk membuat sekolah tinggi, ya, bidang IT pada waktu itu. Jadi sekolah tinggi IT pada waktu itu belum ada di Bali. Mungkin sudah ada kursus-kursus di bidang komputer, tetapi perguruan tinggi yang memberikan gelar di bidang IT tidak ada. Jadi akhirnya kita memberanikan diri, ya, memberanikan diri untuk mendirikan STIMIK Stikom Bali, ya, sekolah tinggi teknologi yang pertama, dan memberikan gelar. Kami minta izin kepada Menteri Nasional pada waktu itu, tetapi yang paling penting adalah rekomendasi dari Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, Bapak Dewa Brata sesungguhnya pada waktu itu yang mendukung kita untuk membuat sekolah tinggi teknologi itu. Bahagia juga kita kemudian setelah itu berdiri, kampusnya ada di Renon dan Pasar, Renon dan Pasar. Bapak Wali Kota Puspoyoga, Wakil Gubernur itu juga membantu kita untuk memberikan sekolah di sana. Nah, 4 orang itu lalu mimpinya tidak hanya sampai di teknologi. Mimpinya itu adalah apa yang terjadi sekarang, karena bidang kita berbeda-beda. Ada bidang kebudayaan, ada bidang ekonomi dan bisnis, lalu kemudian juga kita memahami sedikit TI. Kehidupan kita sekarang ini tak bisa dilepaskan dari mimpi kita itu sesungguhnya, terutama kehidupan kita di lingkungan Stikom Group ini. Yang pertama, mimpi kita dan kehidupan sekarang itu, satu orang hidup dengan teknologi. Tak bisa dipungkiri, apapun teknologi ada yang sekarang, apalagi kita kenal sudah ada masyarakat, ya, RI 4.0 dan RI 5.0 sudah maju digital semacam itu, dan impian kita mungkin belum sampai di situ pada waktu itu, tapi teknologi ini kami butuhkan karena dasarnya ada. Bali memiliki tradisi tradisional, teknologi tradisional yang amat kuat. Kita menemukan nakara di Pejeng, itu teknologi Bali. Kita pembuatan gamelan-gamelan yang sekarang sudah mendunia, itu teknologi tradisional. Banyak lagi teknologi tradisional. Kris yang sudah diinskripsi oleh UNESCO juga teknologi tradisional. Kenapa tidak juga teknologi yang maju seperti teknologi yang ada sekarang? Jadi kehidupan kita sekarang bergantung kepada teknologi. Anda sudah mempelajari berbagai aplikasi, ya, berbagai kegiatan di bidang teknologi, augmented reality, kemudian mempelajari juga jaringan komputer, komputer jaringan, jaringan informatika, multimedia, dan ini bagian-bagian yang akan mendukung kehidupan kita pada saat yang sekarang. Itu satu. Yang kedua, kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari bisnis. Bisnis. Teknologi dan bisnis ini terkait sekali. Nah, bisnis tentu saja anak-anak sudah mengetahui. Kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh individu, oleh kelompok, oleh organisasi, ada penjualan, ada pembelian, ada pertukaran. Yang paling penting adalah beneficial, keuntungan.
keuntungan itu untuk menghidupkan bisnisnya, ya, dan juga untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Banyak kesempatan berbisnis. Kenapa? Karena ada bisnis yang kita sebut usaha. Ya, berbisnis usaha, ada CV, ada PT, Anda mendirikan berbagai mall, ya, mall, pasar, ini semuanya bentuk bisnis. Pasar tradisional, mall itu adalah bagian daripada bisnis. Juga penciptaan cepat produksi mobil, sepeda motor, dan barang-barang yang lainnya termasuk makanan dan minuman itu producing dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian sekarang ekonomi ini tidak bisa dipisahkan dari teknologi karena sudah ada yang dinamakan digital business, bisnis digital. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kehidupan kita tak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Bukan hanya kebudayaan luhur dan hilir, hulu dan hilir, tetapi sekarang berkembang besar di Indonesia apa yang dinamakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu berbasis kebudayaan, berbasis kreativitas, seperti apa yang dikatakan Pak Indra tadi. Kehidupan sekarang ini adalah kreativitas, inovasi, dan kebudayaan adalah landasan yang paling kuat saya rasa. Anda sudah mendengar tahun 2005 dirumuskan ekonomi kreatif, ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang bisa kita garap untuk menjadikan bagian dari kehidupan kita. Misalnya saja film, video, fotografi, multimedia yang Anda garap sekarang. Seni pertunjukan, tari, musik, film, teater, ini adalah bagian daripada kehidupan juga. Tempatnya juga penting. Museum, galeri, ini semuanya bagian-bagian dari ekonomi kreatif, termasuk kerajinan dan lain-lainnya. Jadi impian kita itu sesungguhnya teknologi, bisnis, dan kebudayaan. Karena kebudayaan adalah dihasilkan oleh kreativitas. Kreativitas dihasilkan oleh imajinasi. Orang berimajinasi, ya lahirlah kreativitas. Kreativitas diwujudkan ke dalam karya-karya, menjadilah dia kebudayaan. Hasil karya manusia, hasil karya cipta manusia, hasil karya karsa, dan wujudnya adalah perasaan. Jadi kebudayaan itu adalah yang melandasi kehidupan kita. Jadi tidak salah lah adik-adik datang ke sini karena sudah punya modal teknologi. Ya, tidak salah lah adik-adik nanti seperti disarankan oleh Pak Indra tadi masuk ke ITB Stikom Bali karena di sana sudah ada digital business. Digital businessnya ada beberapa macam concentration. Satu diantaranya digital akuntansi ada di sana. Lalu kemudian ada juga digital seni pertunjukan. Perhotelan ada di sana. Seni pertunjukan dan kuliner ada di sana. Nanti kalau ada mempelajari bisnis untuk kehidupan Anda, datanglah ke ITB itu untuk mendapatkan program yang lebih tinggi, yang melanjutkan untuk S1 dan bahkan S2 kemudian, karena kita sudah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas di Indonesia untuk menggalang S2 dan S3 ini. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, terutama para siswa, profesiat lagi. Selamat bahwa Anda sudah dilepas pada hari ini dan kami bangga memiliki Anda sebagai lulusan SMKTI Bali Global Badung ini, walaupun belum diumumkan kelulusannya. Jadi demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya ingin sampaikan. Tidak terlalu panjang, tadi ada ungkapan yang bagus dari kepala sekolah juga dari Bapak pengawas sebelumnya. Sekolah ini harus memiliki kualitas. Jadi karena dengan kualitas kita promosikan. Kalau masih ada waktu sedikit, saya mau menjelaskan kualitas itu. Kualitas, ya, mutu disebutnya. Sebuah sekolah seperti SMKTI Bali Global ini berkualitas apabila dia atraktif, apabila dia menarik. Menariknya apa? Menarik fisiknya dan menarik programnya. Kampus ini sudah menarik. Lihat saja gedungnya di sini. Lengkap dengan lab-lab yang ditunjukkan kepada saya tadi oleh Bapak kepala sekolah. Ada podcast, ada lab multimedia,
ada lab-lab yang lain. Ini harus memang menarik, lab ini harus menarik secara fisik. Lalu kemudian programnya sudah jelas, ya sudah jelas di dalam bidang TI. Yang kedua, berkualitas itu apabila ada benefit. Benefit itu adalah keuntungan bagi orang tua, bagi murid, dan bagi kita juga semuanya. Jadi kalau orang tuanya mengirim anaknya ke sini, setelah tamat kemudian ada benefitnya, ada keuntungannya, ya barangkali mereka akan terus-menerus mempromosikan sekolah ini, ya, bahwa ini ada keuntungan baik dari segi keilmuannya, segi ekonomi, dari bisnis dan lain-lainnya. Itu penting sekali. Yang ketiga adalah kongruen namanya, ya, sama sebangun. Apa yang ditawarkan di dalam brosur sekolah ini harus itu yang didapatkan ketika mereka sekolah di sini, sama dan sebangun. Jangan sampai promosinya berlebih-lebihan, setelah di sini gedungnya tidak bagus, labnya tidak ada, perpustakaannya tidak ada. Ini tidak akan menguntungkan bagi mereka. Lalu yang keempat itu saya pikir ada distinctiveness, keunikan. Nah, keunikan sekolah-sekolah kita sekarang tentu saja terkait dengan kesenian dan juga kebudayaan. Anda bisa studi ke Stikom Bali, kita memiliki apa yang dinamakan pusat teknologi dan budaya. Hampir sebagian besar karya-karya S1 di sana itu mengambil landasan pada budaya lokal, mempromosikan pariwisata, kebudayaan yang ada di Bali. Ini salah satu konten yang tidak akan habis-habisnya digunakan di dalam teknologi. Distinctiveness itu, keunikan itu sangat penting. Pengelolaan efektif saya senang, ya. Karena ada yayasan, di sini ada yayasan, lalu kemudian ada kepala sekolah, ada komite sekolah, ada pengawas dan sebagainya. Ini satu pengelolaan yang sangat efektif. Fungsional jadinya kampus ini. Bermakna bagi kami ini, bermakna anak ini semuanya. Dan selalu akan bertumbuh. Tahun ini melepas 116, tahun depan mudah-mudahan 230. Seperti apa yang dibisikkan kepada saya oleh Bapak Indra. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya ingin sampaikan, sedikit agak panjang, tetapi saya bangga bisa berhadapan dengan adik-adik yang dilepas pada hari ini. Sekian, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada dari Bapak Profesor Dr. Imade Bandeng MA.